Oke, jadi kita lanjut. Ya, berarti seperti yang tadi Pak bilang, berarti sudah akan ada 2 video karena tadi laptop Pak mati, sehingga mau tidak mau Pak harus pisahkan dia punya video. Sampai di mana tadi? Sampai di sini kah? Oke, ya, jadi itu tadi ya, sel, ya ini kayaknya sudah muncul ini, sorry. Jadi sudah ada 2. Jadi nanti untuk video yang satu, yang pertama tadi, ruang lingkup, kalian bisa nonton di video YouTube yang sebelumnya, video Facebook yang sebelumnya. Sedangkan kalau untuk yang ini berarti kalian mau tidak mau harus nonton di video yang berikut ya. Nah, oke. Jadi Pak lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas soal pengertian sel, di mana sel itu ada merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ada 3 aspek di mana dia dianggap sebagai yang paling kecil, yaitu unit struktural. Jadi dia yang menyusun tubuh makhluk hidup secara lengkap sampai utuh. Itu semua sel yang menyusun atau membangunnya. Analoginya seperti tadi yang batu batako digunakan untuk menyusun tembok. Jadi tembok itu unit strukturalnya ada batu batako. Meskipun batu batako itu masih disusun lagi oleh bagian yang lebih kecil, tetapi itu bahan-bahan semua harus tergabung di dalam batu batako baru bisa menyusun tembok yang kokoh, ya toh? Itu yang pertama. Yang kedua, aspek fungsional. Aspek fungsional itu sebentar Pak, cek dulu. Oke, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis tadi. Jadi ini videonya tadi mungkin sempat hilang. Berarti ini karena tadi sudah mati sudah terhenti di tengah jalan, berarti nanti kalian akan menonton ada 2 video. Jadi video yang sebelumnya yang sudah terlanjur diposting itu adalah tentang ruang lingkup biologi. Sedangkan video yang sekarang ini yang Pak baru rekam ulang lagi ini untuk yang sel. Jadi nanti akan ada 2 video mohon maaf. Padahal Pak maunya itu 1 video secara berkesinambungan. Tapi tidak apa-apa. Oke, jadi mungkin Pak ulangi lagi yang tadi Pak sudah sempat singgung tentang pengertian sel ya. Jadi sel itu ada 3 ada 3 konsep itu, unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Unit terkecil dalam hal apa? Dalam hal struktural, fungsional, dan herediter. Kalau struktural itu artinya dia yang membangun atau membentuk suatu unit atau tubuh makhluk hidup secara lengkap. Nah, kita bayangkan seperti yang tadi Pak singgung, batu batako ya. Batu batako itu yang menyusun atau merupakan unit struktural yang menyusun suatu tembok atau rumah. Nah, meskipun batu batako itu masih dibentuk lagi oleh bahan-bahan lain yang lebih kecil seperti pasir apa semua, tetapi itu semua kan harus tergabung di dalam satu batu batako, baru itu batu batako yang menyusun tembok secara kokoh. Terus yang kedua, unit fungsional terkecil, artinya bahwa apa? Semua bagian-bagian sel hanya bisa berfungsi kalau dia berada di dalam sel itu sendiri. Kalau dia berada di luar sel, dia tidak berfungsi atau inaktif. Kemudian yang ketiga adalah unit herediter terkecil, artinya bahwa pewarisan sifat atau proses di mana makhluk hidup mewariskan dia punya sifat-sifat genetik kepada generasi berikut, itu paling kecil dilakukan atau dia punya mediator atau dia punya vektor itu adalah sel itu sendiri. Secara lebih spesifik adalah sel sperma dan sel ovum, begitu ya. Nah,
Berdasarkan, jadi itu selesai untuk pengertian sel. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis sel. Coba sebentar ya, saya cek dulu di Facebook. Apakah semua sudah bisa ini sebentar. Ya oke, jadi ini video yang kedua ya. Coba Pak cek dulu video yang pertama tadi di mana dia muncul tidak ini. Sebentar, coba cek dulu. Ya, karena tadi laptopnya lowbat, jadi langsung otomatis mati dan ya oke. Kalau misalnya saya video yang ada ya. Jadi video yang sebelumnya kalian bisa tonton itu di Facebook. Nah, ini yang video yang sekarang ini adalah video yang baru ya. Yang kedua, oke. Saya lanjut dulu. Berdasarkan jenisnya, jadi sel itu dapat dibagi menjadi dua jenis ya berdasarkan strukturnya. Ada sel yang namanya prokariotik, ada sel yang namanya sel eukariotik. Nah, untuk prokariotik ini nanti sebenarnya masuk di bab yang tentang mikroorganisme. Jadi nanti Pak tidak akan menjelaskan secara mendetail ya. Itu Pak pending dulu untuk di bab tentang mikroorganisme. Secara singkat, sel prokariotik itu ada dua aspek dia. Aspek yang pertama adalah dia tidak punya membran inti. Di mana-mana inti itu harus ada dia punya selimutnya, pakaiannya. Nah, kalau dia tidak punya membran inti atau pakaiannya, dia disebut dengan inti telanjang atau inti tidak sejati. Nah, itu berlaku untuk sel prokariotik. Ya, jadi tidak punya inti sejati. Pak, apa itu maksudnya tidak punya inti sejati? Apa yang membedakan antara inti sejati dan tidak sejati? Kalau inti tidak sejati, yaitu tadi, tidak memiliki membran inti. Nah, dan oleh karena itu, kalau kita tulis ini intinya ini, kita tidak tulis inti dalam kurung nukleus, tetapi nama lainnya adalah nukleoid. Nah, jadi kalau nanti kalian baca di buku atau baca di internet misalnya, kalau dia ada pakai istilah inti atau nukleoid, itu berarti dia merujuk pada sel prokariotik. Jadi sel yang tidak punya membran inti, sehingga nantinya dia inti sel itu nama lainnya nukleoid. Terus aspek yang kedua adalah sel prokariotik tidak memiliki apa yang dinamakan dengan sistem membran dalam atau endomembran. Membran dalam itu seperti apa, Pak? Itu nanti di organel-organel baru kita bahas itu. Nah, jadi itu dua konsep dasar dari sel prokariotik. Yang pertama, selnya tidak punya membran inti, dan oleh karena itu disebut dengan inti telanjang atau inti tak sejati, dan nama lainnya adalah nukleoid. Kemudian yang kedua, sel prokariotik tidak punya apa yang dinamakan dengan sistem membran dalam atau endomembran. Nah, kalau sel eukariotik tinggal kita kebalikannya. Dia punya membran inti dan dia punya sistem endomembran. Dan oleh karena itu, kalau inti pada sel eukariotik kita sebut dengan nukleus, bukan nukleoid. Ingat ya. Pak tulis saja dulu. Sebentar. Tulis dulu di sini ya. Jadi kalau untuk prokariotik itu nukleoid ya. Dan kalau untuk eukariotik itu nukleus. Nah, meskipun sama-sama disebut inti, tetapi dia punya istilah itu sudah lain. Jadi Pak tulis inti tak sejati. Ini inti sejati. Oke, nah, seperti itu. Kemudian, ya. Jadi itu kalian bisa pause ini dan nanti kalian bisa hafal lagi. Jadi kalau prokariotik, nukleoid, inti tak sejati, tidak punya membran inti. Perlu Pak tambahkan di sini. Tidak punya membran inti. Sedangkan kalau untuk eukariotik, punya membran inti. Nah, begitu ya. Oke.
Kalau sudah di sini berarti saya share ulang lagi. Mana tadi? Oke. Contoh dari prokariotik adalah itu, berbagai macam bakteri. Pokoknya semua yang masuk dalam kingdom Monera, Monera itu bakteri ganggang hijau biru, itu semua dia prokariotik. Satu-satunya kingdom dari semua 5 kingdom itu, satu-satunya yang prokariotik hanyalah kingdom Monera. Contohnya yang ada di slide. Gambarnya ini contoh E. coli, representatif dari bakteri. Ini tinggal dibaca lagi. Tadi Pak sudah rangkumkan. Nah, supaya dikatakan sel ini hidup, dia harus punya apa? Dia harus punya 3 bagian pokok. Harus punya 1 membran sel, 2 sitoplasma, dan 3 organel-organelnya. Organel ini kalian bayangkan seperti organ-organ sel. Begitu. Jadi kalau kita punya organ kayak hati, pankreas, jantung, dan lain sebagainya. Kalau sel juga ada dia punya organ-organ yang dimana masing-masing organ ini menjalankan tugas atau fungsi yang spesifik. Nah, bagian-bagian yang lebih spesifik lagi dari sel ini yang menjalankan fungsi yang spesifik tadi itu disebut dengan organel. Oke. Pak sambil lihat dulu ini komentar ya. Silakan kalau yang mau ikut. Oke, Bay Habel, Narto. Ya, jadi bagi yang jadi ini memang fokus untuk yang case 1, TBP dan PH. Tapi mungkin saja ada teman-teman atau adik-adik dari prodi lain yang mau menyaksikan kuliah ini juga silakan sebagai tambahan materi. Yang mungkin saja isinya ini mungkin sama dengan yang akan kalian dapatkan juga di biologi dasar kalian ya. Bisa dipakai juga ini sebagai materi suplemen, materi pendukung kalian ya, begitu. Siapa lagi ada komen ini? Ya, jadi silakan yang mau bertanya langsung komentar saja di Facebook ya. Kalau memang saya sempat saya langsung jawab. Atau kalau tidak selesai rekam baru saya harus baca lagi satu persatu karena ini saya di antara dua ini Zoom dan Facebook bolak-balik ini. Sekarang saya kembali lagi ke kita punya Zoom. Oke ini. Jadinya ini tampilan dari sel secara ideal, secara lengkap ya kurang lebih seperti ini. Harus ada tiga persyaratan agar suatu sel tidak sekedar disebut sebagai sel mati, tetapi harus sel yang hidup, yang aktif, yang fungsional. Nah, sekarang kita masuk sudah di dia punya masing-masing bagian ini ya. Nah, masing-masing bagian ini yang saya harap perhatian kalian dengan lebih sungguh karena kebanyakan inilah yang akan saya tanyakan. Baik itu tugas atau kuis atau bisa juga UTS. Ya kalau UTS ya pasti begitu. Jadi ini tolong dipahami baik-baik. Tidak hanya dibaca, tetapi harus dipahami ya. Nanti slide ini akan saya posting di e-learning. Oke, kita masuk pertama adalah membran sel. Nah ini membran sel kita lihat dia ini warna ungu ini yang paling luar. Nah, membran sel itu secara umum dia itu merupakan bagian luar dari suatu sel. Nah, fungsinya bisa kita baca di situ. Dia membantu menyeleksi zat-zat mana yang boleh masuk dan zat-zat mana yang tidak boleh masuk. Dengan demikian, dia berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan pertukaran zat. Nah, karena dia memiliki fungsi seperti ini, makanya dikatakan sifat dari membran sel. Oke, perhatikan ya, ini tidak tertulis di slide, berarti dengar Pak punya suara, disebut dengan sifatnya itu adalah semi-permeable atau selective permeable. Atau sudah Pak tulis saja di sini. Hapus dulu. Ya. Oke, Pak tulis di sini ya. Tulisannya semi permeable. Atau biasa orang bilang selective permeable. Ini. Kasih merah saja kok supaya kalian bisa bari warna di mana. Ini. Semi permeable atau selective permeable. Itu adalah sifat dari membran sel. Yang tadi dia hanya menyeleksi zat-zat mana saja, zat-zat tertentu yang boleh masuk, yang lainnya tidak bisa masuk. Seperti itu. Kemudian sebagai tempat terjadinya beberapa reaksi metabolisme. Seperti apa? Reaksi
cahaya, reaksi oksidasi, dan respirasi. Reaksi cahaya ini maksudnya kalau untuk sel tumbuhan. Bagaimana dia menggunakan itu cahaya dari matahari untuk dia olah menjadi makanan. Yang untuk organisme autotrof kan. Nah itu juga sebagian reaksinya itu dapat pula berlangsung di membran selnya. Terus bisa juga yang reaksi oksidasi dan respirasi untuk hewan dan manusia yang akan menghasilkan energi. Nah, itu juga berlangsung di membran sel. Kemudian sebagai itu reseptor dalam menerima rangsangan. Nah, ini yang nanti biasanya dibilang sebagai apa? Cell to cell recognition atau pengenalan sel. Jadi membran sel juga punya kemampuan untuk mengidentifikasi. Contoh yang paling terkenal itu adalah kita punya sel darah putih atau leukosit. Kalau ada virus masuk, bagaimana ini sel darah putih bisa tahu bahwa ini sel asing? Ya, dari membran sel. Nanti sebentar baru kita lihat struktur dari membran sel ini. Apa sih yang dia punya sehingga dia itu bisa membedakan, oh ini sel tubuh kita sendiri, jangan saya makan. Oh ini sel tubuh asing, oh ini virus corona yang masuk. Berarti ini sel asing, saya langsung makan dia, fagositosis dia. Nah, itu karena ada kayak semacam ID atau penanda atau marker yang ada di bagian luar dari membran selnya. Kemudian ya membran sel juga sebagai pelindung ya, pelindung karena itu berhubungan dengan fungsi yang pertama tadi. Kalau dia mengendalikan pertukaran zat, ya fungsinya untuk melindungi supaya apa? Tubuh kita jangan kekurangan zat, tapi jangan juga berlebihan. Kalau kekurangan kan bisa mati, kelebihan juga sama, bisa berefek buruk. Jadi dia melindungi dengan cara seperti itu. Ya, kemudian fungsi yang terakhir ini sebenarnya sama dengan fungsi yang pertama. Dia mengontrol itu ya ini, zat-zat yang masuk dan keluar sel. Kemudian membran sel itu tersusun atas apa? Itu phospholipid bilayer, ada proteinnya juga, ada oligosakarida, rantai karbohidrat yang pendek, itu oligosakarida, dan juga ada kolesterol. Kolesterol atau contohnya sterol. Nah ini lebih spesifik nanti di bab berikut tentang transport zat. Jadi ini Pak lanjut dulu. Ini juga Pak lewat dulu ya, nanti di bab berikut atau sub bab berikut tentang transport zat, baru kita akan bahas ini secara lebih spesifik. Oke, ini tampilan dari visualisasi ya, gambar ini gambar imajinatif lah gitu dari membran sel. Nah, kemudian yang berikut, ada dinding sel. Nah, dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dan kalau pada sel tumbuhan dan sel-sel organisme lain yang juga punya dinding sel, itu dia justru terdapat di bagian yang lebih luar lagi dari membran sel. Tadi Pak sudah bilang bahwa membran sel itu dia di bagian luar. Tetapi kalau ada dinding sel, berarti dinding sel itu nanti akan lebih di luar lagi dari membran sel. Nah, dinding sel, kalau kita bandingkan antara sel hewan dan sel tumbuhan, dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Jadi ini kita fokus ke yang eukariotik ya. Jadi kalau eukariotik itu kan cuma sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, itu yang kita akan fokus dia punya organel. Kalau yang eukariotik, yang jamur apa itu kita tidak fokus terlalu ini. Sifat dari dinding sel itu dia permeabel. Jadi dia terbalik dari semi permeabel. Kalau semi permeabel itu sifat dari membran sel. Hanya bisa melalukan atau melewatkan zat-zat tertentu, zat-zat yang lain kan tidak dilewati atau tidak dilewatkan. Tapi kalau dinding sel dia bersifat permeabel, semua zat bisa masuk. Loh kok bisa Pak? Ya karena memang sifatnya sudah seperti itu, tetapi tidak apa-apa. Karena apa? Dinding sel kan dia paling luar. Jadi kalaupun semua zat bisa masuk, tetapi sampai di membran sel, dia tetap akan diseleksi sebelum dia masuk menuju ke dalam sel. Seperti itu. Dan sifatnya keras dan kaku, karena memang fungsi itu lebih kepada apa? Melindungi struktur dari suatu sel atau dalam hal ini sel tumbuhan. Kalau membran sel itu dia mungkin tidak terlalu fokus kepada struktur, dia lebih kepada melindungi kondisi fisiologis dari sel. Nah, dia melindungi dengan cara menyeleksi zat-zat yang itu tadi, boleh masuk, boleh keluar. Tetapi kalau dinding sel, dia melindungi sel itu lebih kepada dia punya struktur. Makanya dia permeabel, oke boleh-boleh saja, tapi dia punya struktur itu lebih keras dan lebih kaku daripada membran sel. Fungsinya bisa dibaca itu memberi bentuk sel. Nah, makanya kenapa waktu kalian sudah praktikum itu, dan bagi yang nanti akan praktikum, kita akan tahu bahwa nanti sel tumbuhan itu kalau kita bandingkan dengan sel hewan, sel tumbuhan bentuknya kan lebih
tetap. Karena apa? Dia dilengkapi dengan dinding sel. Nah, kemudian fungsi dari dinding sel ini untuk apa? Memberi bentuk sel. Kemudian yang kedua, melindungi sel dari tekanan osmotik. Kalau ada perbedaan konsentrasi, dinding sel bisa membantu agar sel tumbuhan itu tidak terkena dampak dari perbedaan tekanan osmotik itu. Nah, ini mungkin akan kalian akan lebih paham kalau Pak sudah masuk ke ini kalau Pak sudah masuk ke subbab yang apa tadi, transport zat, itu nanti di subbab berikut. Oke, mungkin Pak izin dulu 5 menit sebentar Pak nih ambil air dulu ya, karena Pak ini sudah berbicara dari tadi terus panas lagi. Jadi Pak pause dulu ini rekaman. Tetapi kalau yang di Facebook mungkin kalian tetap akan melihat Pak punya rekaman. Pak izin 1-2 menit saja Pak ambil air dulu ya, mohon maaf. Oke. Nah, kalau untuk sel tumbuhan, dinding selnya itu tersusun atas zat yang disebut dengan selulosa. Ini yang biasa orang bilang serat, fiber, yang kalau masyarakat awam tuh, kita secara umum kita bilang, oh ini serat atau fiber. Nah, secara kimiawi, secara biologis, serat atau fiber itu selulosa. Tapi bagaimana kalau untuk sel-sel lain, Pak, yang juga memiliki dinding sel. Nah, contohnya seperti apa? Fungi atau jamur. Nah, fungi atau jamur, dia punya dinding sel bukan oleh selulosa, tapi oleh zat kitin. Nah, kitin itu adalah zat yang sama yang menyusun kulit udang. Kulit udang, kulit lobster, kepiting itu kitin. Nah, makanya kenapa jamur dia tidak kasih masuk ke dalam tumbuhan. Kita tidak golongkan ke dalam tumbuhan. Salah satu alasannya karena ini. Karena dia punya dinding sel kok kitin sama kayak hewan. Nah, begitu. Kemudian kalau untuk yang bakteri, ini nanti akan, seperti yang tadi Pak bilang, nanti di materi yang tentang mikroorganisme. Kalau untuk bakteri, zatnya itu disebut dengan peptidoglikan yang menyusun dinding selnya. Kalau untuk eubakteria, yang tadi bakteri yang kosmopolitan, hidup di mana saja. Tetapi kalau untuk bakteri yang hidup di tempat ekstrim, Archaebacteria, itu dia punya zat penyusun dinding selnya lain lagi. Dia pseudomurane. Nah, jadi ini zat-zat utama, zat-zat utama yang menyusun dinding sel. Begitu. Kita lanjut ke organel berikut. Jadi ingat ya, yang Pak mau dari kalian adalah tahu ini semua organel ini fungsinya seperti apa, dan kalau ada gambar kalian bisa menentukan, oh ini termasuk organel apa ini. Jadi yang ini ya, Pak ulangi lagi yang ini gambar ini. Jadi kalau membran sel yang ungu ini, dia pembatas paling luar. Begitu. Dinding sel ini lihat, ini sel tumbuhan ya, dinding sel ini bentuk kayak kotak persegi atau persegi panjangnya yang paling luar. Di sebelah dalam dari ini dinding sel pasti ada membran sel yang menempel. Kalau yang warna hijau-hijau ini ya kloroplas. Kemudian yang berikut ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan yang berada di dalam sel. Jadi kalian bayangkan seperti ini ya. Kalau kita bayangkan ini sel itu sebagai satu gelas es buah. Nah, ini Pak pakai contoh perbandingan seperti itu. Jadi yang gelasnya itu adalah membran sel atau dinding sel untuk tumbuhan. Terus cairannya itu adalah sitoplasma. Terus dia punya buah-buah itu adalah organel sel. Nah, begitu. Jadi dia punya sirup atau dia punya cairan air itu, atau air kelapanya misalnya, itu adalah sitoplasma. Jadi sitoplasma itu adalah cairan yang berada di dalam sel yang terdapat di antara inti sel dan membran sel. Jadi lihat ini di gambar ini, sitoplasma itu semua yang berwarna kuning, oranye, kecoklatan ini. Cairan. Di mana itu sitoplasma itu yang nantinya tempat terdapatnya semua organel atau semua isi dalam sel. Struktur dalam sel itu semuanya ada di sitoplasma. Begitu ya. Nah, dengan demikian apa fungsi dari sitoplasma? Itu tadi. Yang pertama, tempat terdapatnya semua organel sel. Terus yang kedua, tempat berlangsungnya semua reaksi metabolisme. Semua reaksi metabolisme di dalam sel itu berlangsung di dalam sitoplasma paling banyak. Kenapa? Ya karena organelnya itu semua juga terdapat di sitoplasma. Begitu. Kemudian yang berikut ada nukleus. Oke, ini ada gambarnya. Nukleus itu yang ini. Yang besar ini, yang merah ini. Nah, ini.
Ini nukleus ya. Bisa lihat Pak punya kursor tuh ini. Besar ini. Nah, nukleus itu umumnya dia merupakan organel yang letaknya itu di tengah dan paling besar. Bagian-bagian dari nukleus bisa dibaca sendiri, itu mungkin tidak terlalu fokus untuk prodi kalian. Pak langsung ke fungsi saja. Pokoknya kalau dia pembagian-bagian itu ada membran inti, nukleoplasma atau sitoplasma di dalam inti, dan ada anak inti lagi. Oh ya, mungkin Pak perlu bahas yang nukleolus saja. Jadi ada nukleus, ada nukleolus. Nah ingat ini, istilahnya nukleus tuh bukan nukleoid. Karena apa? Kita sudah fokus ke yang sel eukariotik ini. Nah, kita tidak fokus kepada yang prokariotik. Karena yang prokariotik itu nanti di bab berikut. Nah, karena ini eukariotik yang kita bicarakan atau yang kita diskusikan, berarti kita pakai istilah nukleus. Nah, ada nukleus, ada lagi nukleolus. Nukleolus atau anak inti. Nah, anak inti ini dia berfungsi untuk apa? Membentuk ribosom. Ribosom ini nanti baru kita bahas di slide berikut. Jadi ada organel satu lagi yang disebut dengan ribosom, itu dia dibentuk oleh inti. Lebih spesifik lagi bagian mana dari inti? Nukleolus atau anak inti. Jadi kalau Pak kembali ke gambar yang ini, nah, yang besar semua bisa diperhatikan. Ini lihat Pak punya kursor ini. Yang besar ini adalah inti sel yang merah. Yang kecil ini inti, anak inti. Nah, jadi nanti jangan kita samakan atau jangan kita bilang ini yang inti selnya, tidak. Yang inti sel ini besar. Jadi memang inti sel itu dia organel yang paling besar sudah umumnya. Nah, jadi ini yang inti sel, yang kecil ini yang anak inti. Fungsinya tadi membentuk ribosom. Nah, terus kalau inti itu sendiri apa? Nah ini inti nih. Dia punya bentuk ini. Ada dia punya pori-pori, ada dia punya anak inti yang ini, ada dia punya nukleoplasma. Dia yang besar ini. Nah. Loh, ini kok langsung ribosom? Oke, berarti harus fungsi dulu. Oke, berarti sekarang dengar ini simak Pak pun suara saja. Suara saya. Jadi fungsi nukleus ada 3. Oh ya, dan ini juga ada di kalian punya ini apa ya, materi yang Pak sudah upload itu ada. Fungsi nukleus ada kurang lebih ada 3. Yang pertama, sebagai pusat seluruh kegiatan atau aktivitas sel. Namanya juga inti, berarti ini memang paling inti sudah. Mengatur seluruh kegiatan. Terus yang kedua, mengatur pembelahan sel. Kapan sel-sel harus membelah? Kapan sel-sel harus berhenti membelah? Itu juga inti yang atur. Kemudian yang ketiga, inti sel itu mengandung informasi genetik berupa DNA dan juga RNA yang nantinya akan mengontrol kita punya sifat dan juga akan mengontrol kita punya sintesis protein. Begitu ya, ingat itu. Jadi ada 3. Tolong dibaca juga. Jadi ini tidak hanya menyaksikan ini kuliah virtual ini, tapi baca juga dengan yang saya sudah posting ya. Yang berikut ada ribosom. Ribosom itu dia punya bentuk itu dia kayak titik-titik kecil. Nah, titik-titik kecil. Ribosom itu ada 2, ada ribosom yang terletak di sitoplasma, dia kayak ya tersiram begitu di sitoplasma, disebut dengan ribosom bebas. Kemudian ada juga ribosom yang letaknya terikat. Ribosom terikat itu dia terikat di mana? Terikat di suatu organel lagi yang namanya organel RE atau retikulum endoplasma. Gitu ya. Nah, jadi ada 2 jenis ribosom berdasarkan letaknya. Ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Nah, fungsi dari ribosom untuk apa? Satu saja. Untuk membuat atau memproduksi atau mensintesis protein. Gitu ya. Yang berikut RE. Nah, RE ini lihat ya, kalau ada gambar sel, RE itu dia punya letak langsung berbatasan dengan inti. Coba, kalau kalian lihat di semua buku, di mana-mana kalau orang gambar inti sel, pasti di sebelahnya itu langsung RE. Nah, jadi itu sebagai penanda buat kalian. Kalau nanti Pak kasih gambar, kalian suruh kalian untuk tentukan. Nah, lihat ini. RE itu di sini toh. Nah, ini yang inti. Inti itu yang ungu. RE itu yang dia kayak ini apa? Kayak berkelok-kelok begitu. Baru ada bintik-bintik. Nah, bintik-bintik itu yang tadi ribosom. Okay. Coba Pak lihat lagi gambar yang lain. Nah ini lihat, ini kan merah toh, merah kan inti. RE yang ini, yang biru ini, dia langsung berbatasan. Coba kita lihat lagi gambar yang lain lagi yang di pertama tadi. Nah ini, lihat, ini
inti sel atau nukleus langsung. Lihat yang kayak labirin ini, yang berkelok-kelok ini adalah RE. Jadi itu sudah di mana-mana inti langsung berbatasan dengan RE. Kenapa? Karena mereka berdua ini saling bekerja sama. Nanti kita akan lihat dia bekerja sama apa. Makanya mereka harus berdempetan, berdekatan seperti ini. Oke, ulang. Ya, RE. Nah, RE sama kayak ribosom dibagi juga menjadi dua. Berdasarkan apa Pak dasarnya ini? Dasar pembagiannya kita lihat berdasarkan ada tidaknya ribosom. Kalau RE-nya itu di permukaannya tidak ada ribosom, berarti kalian bayangkan seperti orang yang mukanya mulus, berarti RE halus. Tidak ada itu bintik-bintik. Tetapi kalau RE-nya itu ada ribosom, ada bintik-bintiknya, berarti sama seperti orang yang kulitnya berjerawat. Nah, anggap sebegitu. Berarti RE kasar. Begitu. Smooth, RE halus, dan rough atau RE kasar. Jadi kalau RE halus tidak ada ribosom, RE kasar ada ribosomnya. Fungsinya itu juga sudah ada di ini apa ya materi yang Pak sudah posting itu. Jadi kalau RE halus fungsinya itu untuk apa? Sintesis lemak ya, sintesis lemak atau lipid dan juga untuk detoksifikasi racun. Nah, dengan demikian organ-organ di dalam tubuh kita ataupun di dalam tubuh hewan yang berperan untuk detoksifikasi racun pasti dia banyak sekali terdapat REH halus. Contohnya seperti apa? Seperti hati. Nah, jadi kalau hati berfungsi hati atau liver berperan untuk menetralkan racun. Nah, itu berarti dia pasti banyak sekali diperkaya dengan RE halus karena struktur mendukung fungsi begitu. Kemudian kalau RE kasar itu fungsinya untuk apa? Nah, karena dia ada ribosom, terus kita ingat tadi bahwa ribosom kan untuk sintesis protein. Dengan demikian bahwa ribosom dengan demikian bahwa RE kasar ini dia dapat mensintesis juga ribosom. Tetapi karena ribosom ini sudah numpang atau melekat pada RE kasar, maka tidak hanya sekedar proteinnya dibuat, tetapi proteinnya juga bisa ditransportasikan. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau ribosom itu fungsinya untuk sintesis protein. Tetapi kalau ribosom yang ada pada RE kasar, atau dengan kata lain, fungsi dari RE kasar itu adalah sintesis dan juga transport protein. Begitu. Oke, ini tampaknya ada yang komen di Facebook. Coba saya lihat dulu, jangan mungkin bertanya. Saya tetap. Oke, Kevi Tipnoni, ini dari prodi mana? Oke, Pak, izin bertanya lagi. Oh, emangnya ada bertanya berapa kali nih? Oke, bertanya lagi. Jadi Pak, kurang tahu pertanyaan yang pertama. Oke, Pak izin bertanya lagi pengalaman di SMA. Oke, berkaitan dengan sel pada saat penjelasan nanti, mengeluarkan gambar berkaitan dengan sel hewan dan sel tumbuhan lain. Dan pada saat ujian gambarnya beda dari yang penjelasan. Jadi pertanyaannya, supaya kita tetap tahu itu bagian dari sel, bagaimana? Oke, ya. Jadi ini, kalau Pak, justru kalau Pak kasih soal, itu pasti oke, jadi ya ini dari Kevi Tipnoni ya, ini prodi mana ini Pak kurang tahu. Oke, jadi terima kasih buat Kevi yang sudah bertanya. Jadi gini, kalau Pak pribadi justru kalau Pak memberikan soal, gambarnya itu pasti beda dengan yang gambar yang selama ini Pak tampilkan di slide. Sebentar Pak, tunjuk dulu. Nah, alasannya apa? Karena gini, Pak tidak mau kalian sekedar menghafal. Nah, kalau Pak kasih gambar yang sama, itu berarti nanti kalian bisa sekedar menghafal, tetapi ketika Pak tapi kalian mungkin tidak paham. Gitu. Makanya Pak akan kasih gambar itu yang berbeda. Nanti kalian bisa tanya juga kakak-kakak sebelumnya, gambar yang Pak kasih di slide pasti berbeda dengan gambar yang Pak kasih di soal. Baik itu PS atau kuis atau tugas. Karena Pak mau kalian untuk paham. Jadi kalau Pak kasih gambar apa saja, versinya beda, warnanya beda, ukuran beda, Pak mau kalian harus bisa tahu itu. Nah, sekarang bagaimana supaya kalian bisa ini paham, supaya ini dia punya organel ini. Nah, kalau berbicara dengan gambar, berarti kalian harus tahu ciri khas dari organel itu. Dengan kata lain, berarti otomatis kalau Pak pas ini kasih gambar dan Pak tanya, pasti Pak harus tanya organel itu yang khas. Tidak bisa organel yang tidak khas, Pak cuma kasih label saja, mungkin itu kalian kesulitan untuk menjawab itu. Jadi nanti kalau Pak kasih gambar, berarti
bijaksananya adalah Pak akan tanya organel itu yang kalau kita cuma lihat saja, kita langsung tahu ini apa. Begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa seperti itu, Pak? Saya lihat saja, saya bisa tahu. Nah, itu tadi. Pak sudah secara sedikit demi sedikit, Pak sudah kasih dia pun tips, toh. Kalau inti sel seperti apa gambarnya? Inti sel kan pasti dia bentuknya harus besar. Ya toh, ukurannya harus yang paling besar dan dia letaknya itu pasti paling di tengah. Nah, lihat seperti ini. Kalau dia besar, di tengah baru ada bulatan kecil ini, pasti itu inti sel. Coba lihat dia punya pola. Terus yang ini lagi mana? Nah ini, lihat, inti sel. Jadi pasti inti sel itu ada bulatan besar, terus ada bulatan kecil. Karena ini mau menunjukkan dia punya nukleolus. Jadi kalau dia bulat besar, dan di tengah itu inti sel. Untuk gambar versi apapun. Begitu ya. Kemudian RE. RE ini lihat Pak, tadi sudah kasih tips, dia itu pasti berbatasan langsung dengan inti. Iya toh? Nah, dan dia lihat, dia seperti labirin ini. Jadi dia mau ini gambar bentuk apa saja, warna apa saja, tapi kalau kita lihat dia punya bentuk ini khas, seperti saluran yang berkelok-kelok, ini oke, labirin ini, pasti itu adalah RE. Begitu. Ribosom ya dia bintik-bintik saja, titik-titik. Pokoknya kalau ada titik-titik di mana, itulah ribosom. Nah, kalau dia titik-titik di RE ini, berarti RE kasar. Kalau dia tidak ada bintik-bintik, berarti RE-nya halus. Begitu. Nah, jadi nanti ini, selama ini kita bahas tentang organel, Pak langsung akan menjelaskan dia punya bentuk khas, supaya kita bisa paham, dan nanti kalau Pak kasih gambar yang berbeda, itu diharapkan kalian bisa menjawabnya. Paling nanti sebentar, kita akan coba, ya oke, masalah ini non-interaktif ya, jadi ya oke, boleh, nanti Pak akan kasih tunjuk latihan soal begitu, terus kita akan menjawab. Kalian tinggal komen saja di Facebook, begitu ya. Yang Pak kasih tunjuk itu apa? Coba Pak cek lagi apakah ada yang bertanya lagi. Selamat pagi. Oke, semuanya selamat pagi saja. Apakah ada yang bertanya lagi? Oh iya. Oke, untuk sementara itu saja dulu. Jadi bagaimana? Jadi Pak ulangi lagi bagaimana caranya supaya saya bisa memahami itu tadi. Kenali karakteristik. Berarti kamu harus hafal atau harus ingat karakteristik dari setiap organel. Supaya nanti kalau Pak kasih gambar yang berbeda, saya kasih gambar yang berbeda, kalian tetap bisa tahu itu. Itu tadi inti sel sudah. Ribosom titik-titik saja seperti itu. Ya kalau fungsinya ya pasti mau tidak mau harus dihafal begitu. Kemudian yang berikut, badan Golgi. Nah ini. Badan Golgi ini juga dia punya bentuk ini mirip-mirip dengan RE. Nah Pak, terus kalau digambar bagaimana saya membedakan antara RE dan badan Golgi? Caranya adalah lihat, badan Golgi ini dia bentuknya seperti ini, kayak kantong pipi bertumpuk-tumpuk, terus di dia punya sekitaran itu ada bulatan-bulatan lagi. Nah itu ciri khas yang pertama, karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, berbeda dengan RE, dia letaknya dekat dengan inti, tetapi tidak langsung berbatasan. Ingat itu ya. Lihat ini mana sel, coba ini, mohon maaf Pak, si mundur lagi supaya mana, ini lihat, ini inti sel toh, ini inti sel. Nah lihat Pak, kalau lihat Pak bisa langsung identifikasi karena apa? Pak sudah tahu dia punya ciri khas, makanya mau kasih sel apa saja Pak bisa ya sedikit banyaknya Pak bisa langsung mengidentifikasi. Nah Pak harapkan kalian juga bisa seperti itu ya. Nah lihat ini inti sel toh. Terus lihat, dia langsung berbatasan dengan inti. Oh, berarti sudah, ini pasti RE. Warnanya sama, ini sesama biru, berarti pasti dia RE. Terus lihat ini, ada bulatan, baru ada bulatan-bulatan kecil lagi di sekitarnya. Ini pasti adalah badan Golgi. Coba kita lihat lagi yang lain. Yang lebih besar lagi. Nah ini, lihat. Ini inti sel, ya toh? Ini RE karena langsung berbatasan. Terus lihat, yang berdekatan dengan RE itu ada badan Golgi. Tapi dia tidak langsung berdempetan tuh, dia agak ada celah sedikit. Nah, itu badan Golgi. Baru lihat di pinggir-pinggir ini ada bulatan biru nih. Nah, bulatan-bulatan kecil. Nah, itu ciri khas dari badan Golgi. Begitu ya. Ya, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, nanti Pak akan selang-seling saja lewat Facebook ini untuk bertanya. Jadi semoga adik siapa tadi yang bertanya itu, pokoknya kamu harus fokus ke dia punya karakteristik ya, dan juga untuk semua ya. Begitu. Nah itu dia punya penjelasan.
Dia kantong pipi yang ya berlekuk-lekuk atau bertumpuk-tumpuk, yang dimana di dia punya sekitaran itu ada bulatan-bulatan. Nah, fungsinya, fungsi utama itu adalah untuk transport zat dari luar dan ke dalam sel. Itu dia fungsi paling utama. Makanya kenapa badan Golgi disebut juga dengan organel sekretori. Nah, karena dia itu yang bertanggung jawab secara langsung untuk mentransportasikan zat dari luar dan ke dalam sel. Gitu. Kalau tadi di RE kasar, kita sudah tahu bahwa fungsi dari RE kasar untuk sintesis dan transport protein. Tetapi transportnya itu dia tidak bisa transport sampai keluar sel. Dia hanya bisa transport sampai kemana? Ke badan Golgi. Nah, inilah makanya kenapa kalau kalian lihat di buku, lihat di internet, lihat di YouTube, dimanapun itu sumber, pasti inti sel, RE, dan badan Golgi itu letaknya berdekatan. Karena apa? Mereka bertiga ini saling bekerja sama. Untuk apa? Transport zat. Khususnya protein. Jadi inti sel, di dalam inti sel ada kita pun gen tuh. Gen itu yang perintahkan untuk membuat protein. Perintahkan ke siapa? Perintahkan ke ribosom. Setelah ribosom buat habis itu protein, dia kasih ke RE kasar tuh. RE kasar transport itu ke badan Golgi, baru badan Golgi transportasikan itu keluar dari sel. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, contohnya seperti kalau kita mau mensekresikan hormon, enzim, ya toh itu semua kan harus kita sekresikan ke keluar sel, keluar tubuh ini malahan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh badan Golgi. Tetapi badan Golgi butuh kerjasama dari apa? RE, terus RE butuh kerjasama dari ribosom, ribosom butuh kerjasama lagi dari atau menunggu perintah dari inti sel. Seperti itu. Ya ini. Jadi badan Golgi tadi fungsi utama untuk transport zat. Fungsi-fungsi yang lain kalian bisa baca sendiri. Membentuk enzim untuk transport lemak ya, pokoknya transport zat apa saja. Lisosom ini nanti di slide berikut baru kita bahas itu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa dia itu untuk transport, berarti coba kita bayangkan seperti kalau orang mau mengantar barang. Pasti kalau mengantar barang itu harus ada dia punya wadah tuh. Gitu. Atau kayak misalnya kita pesan nih kayak Grab Food misalnya, itu kan pasti dipesan itu makanan ditaruh di dalam dia pun kertas, itu dibungkus di dia pun apa plastik styrofoam atau di dalam dia punya apa kertas nasi misalnya, itu kan dia punya wadah tuh begitu. Nah, sama juga badan Golgi kalau dia mau mentransportasikan zat, dia juga kasih di dalam dia punya wadah. Wadahnya apa, Pak? Itu yang tadi yang Pak bilang bulatan-bulatan. Bulatan-bulatan ini disebut dengan vesikel. Vesikel inilah yang nantinya akan menampung itu zat yang mau ditransportasikan, baru dia bawa keluar. Seperti itu. Jadi itu untuk organel sel, kalian bisa baca dia punya fungsi di slide ataupun nanti di Pak punya materi. Berikut ada mitokondria. Nah, mitokondria ini juga sama. Kalau ada soal, saya suruh kasih tunjuk mana mitokondria, mitokondria juga bisa langsung kita tentukan. Nah, ciri khasnya adalah apa? Mitokondria itu adalah gambar, dia membentuk itu bulat lonjong, seperti ini, lihat. Bulat lonjong, dan di dalamnya ada gerigi. Ingat itu ya. Nah, jadi kalau ada gambar, dia membentuk bulat lonjong seperti sosis, kemudian dia punya bagian dalam itu ada bergerigi begitu, pasti itu adalah mitokondria. Nah, mitokondria fungsinya untuk apa? Respirasi sel. Respirasi sel yang nantinya akan menghasilkan energi. Nah, jadi yang selama ini kita bernapas, oksigen masuk sampai ke kita paru-paru, nanti sampai di paru-paru kita punya alveolus itu akan mensuplai kita punya oksigen di kita punya sistem darah, di kita punya ini sel-sel darah. Nanti sel-sel darah ini sampai ke kita punya pembuluh kapiler, pembuluh darah yang paling kecil, dia akan setor atau akan suplai ini oksigen ke kita punya sel-sel tubuh. Sampai di kita punya sel-sel tubuh, ini oksigen akan diterima oleh apa? Kita punya mitokondria. Mitokondria inilah yang nantinya akan mengolah kita punya oksigen untuk menghasilkan energi. Dengan kata lain, ini organ-organ tubuh kita yang beraktivitas sangat-sangat besar atau sangat-sangat tinggi, itu pasti kaya sekali dengan mitokondria. Contohnya seperti apa? Seperti otot. Otot kita itu kan yang selalu berkontraksi, itu, apalagi otot jantung. Selama kita hidup selalu berkontraksi. Pasti itu butuh banyak energi. Berarti pasti di kita punya sel-sel itu apa?
otot ataupun otot jantung, otot ini rangka ataupun otot polos, pasti banyak sekali terdapat mitokondria. Jadi ingat itu dia punya bentuk bulat lonjong dan bergerigi. Nah, sekarang ini yang lisosom. Lisosom yang tadi dibentuk juga oleh badan Golgi. Nah, kalau lisosom ini yang memang kalau ada gambar, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia lisosom karena dia punya bentuk ini tidak khas. Nah, itu yang memang kalau ada gambar memang tidak bisa Pak langsung kasih tunjuk. Kecuali Pak pakai anak panah, Pak kasih label, terus Pak kasih lagi pertanyaan atau apa Pak kasih pernyataan pendukung. Nah, begitu. Tapi kalau cuma sekedar gambar saja tidak bisa kita langsung tentukan bahwa ini lisosom. Kalau mitokondria tadi bisa, badan Golgi tadi bisa. Inti sel bisa, ribosom bisa. Tapi kalau lisosom tidak bisa karena dia punya bentuk ini ada yang sama dengan organel-organel yang lain. Jadi kecuali kalau Pak kasih lagi dengan kalimat pengantar dulu baru kalian bisa menentukannya. Begitu. Fungsinya adalah pencernaan intraseluler atau pencernaan di dalam sel. Kalau ada makanan masuk dia yang cerna. Kalau ada zat asing yang masuk dia yang cerna juga. Jadi contohnya seperti sel-sel tubuh kita, sel-sel darah putih. Sel-sel ini darah putih kita itu yang nantinya akan banyak sekali mengandung ini lisosom. Lisosom untuk nanti lisosom ini untuk nanti akan membantu itu sel darah putih untuk apa mencerna itu bakteri atau virus atau mungkin juga jamur. Bahkan bisa juga cacing, parasit berukuran besar. Bisa juga dia makan itu nanti dengan bantuan lisosom. Begitu. Kemudian, oh ya mungkin sedikit informasi misalnya untuk lisosom. Waktu kita masih embrio, waktu kita masih bayi misalnya, itu sebenarnya kita punya jari-jari ini kan menyatu. Nah, nanti seiring kita punya pertambahan usia, nanti lisosom kita itu yang akan makan kita punya celah-celah jari, supaya akhirnya kita punya jari-jari ini memisah, jadi 5 jari itu untuk setiap lengan. Nah, seperti itu. Nah, proses yang demikian disebut dengan istilah autofagi atau autolisis. Kayaknya ini Pak sudah ada juga di itu materi yang Pak sudah posting, silakan dibaca. Autofagi atau autolisis. Jadi sel-sel yang memang ditakdirkan untuk harus dimakan. Nah, dimakan itu oleh siapa? Lisosom. Contohnya seperti itu tadi. Kita punya selaput atau celah-celah di jari. Itu dimakan, makanya kita punya jari-jari bisa ini. Atau kalau katak, dari berudu dia menjadi katak, itu kan ekornya semakin lama memendek. Tuh, nah, kenapa ekornya bisa memendek? Dimakan oleh lisosom. Otak kita, kalau pernah lihat otak hewan misalnya atau otak kita di gambar di mana gitu, itu kan dia bergeri gitu, kayak lipat-lipat. Nah, lipatan-lipatan itu labirin di kita otak itu juga dimakan oleh lisosom, dibentuk oleh lisosom, makanya bisa bentuk seperti itu. Oke, lanjut. Ya, sorry. Kemudian tambahan lagi, lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Sorry, ini kan saya harus ketik tambah dulu. Ya, jadi memang slide-nya saya download dari internet, tetapi harus saya belum sempat saya perbaiki sempurnakan. Jadi Pak tambah dulu hanya terdapat pada sel hewan. Oke, mantap. Kemudian yang berikut, sentriol. Nah, sentriol ini juga sama, hanya terdapat pada sel hewan. Nah, biasanya organel ini akan terlihat lebih jelas ketika sel sedang dalam melakukan fase pembelahan. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya adalah berperan atau membantu dalam proses pembelahan sel. Nah, ini mungkin kita akan lebih paham kalau kita sudah belajar tentang mitosis dan meiosis pembelahan sel itu di materi UAS. Nah, jadi untuk sementara kita hafal saja dulu bahwa sentriol hanya ada pada sel hewan. Fungsinya untuk apa? Membantu inti sel dalam melancarkan atau ini proses pembelahan sel. Nah, kalau yang mengatur itu inti sel. Inti sel yang mengatur pembelahan, tetapi kalau sentriol cuma membantu saja. Turut terlibat saja dalam proses pembelahan sel. Dengan cara apa? Dia membentuk suatu benang-benang yang namanya benang-benang spindle. Nanti ini benang-benang ini akan menarik itu kromosom. Menarik itu kromosom selama sel itu membelah. Karena kalau sel membelah, otomatis bukan hanya selnya saja yang harus membelah, tetapi kromosom atau kita punya gen itu juga harus dipisahkan. Gitu. Nah, sentriol ini
dia juga hanya sama kayak lisosom, hanya ada pada sel hewan. Dan ciri khasnya adalah, ini juga kalau ada gambar, kita bisa langsung ini tentukan dia. Nah, ciri khasnya seperti ini sudah. Kalau kalian lihat yang sama kayak ini, kayak sedotan ini, sedotan yang banyak yang sedang berkumpul, itu sudah pasti adalah centriole. Begitu. Jadi kalau Pak kasih gambar, pasti kalian akan lebih mudah untuk menentukannya. Begitu. Hanya gambar saja bisa langsung tahu. Kemudian yang berikut ada organel yang disebut dengan badan mikro. Nah, badan mikro itu atau mikrobody itu dibagi lagi menjadi dua. Ada peroksisom dan glioksisom. Nah, peroksisom ini fungsinya hampir sama dengan RE halus untuk detoksifikasi racun. Tetapi yang lebih spesifik lagi, racun apa? Racun yang dinamakan dengan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini atau H2O2 ini merupakan senyawa sampingan dari kita punya respirasi sel. Jadi respirasi sel mungkin selama ini kita tahu bahwa oh kita bernapas kasih masuk oksigen, kasih keluar CO2 dan H2O. Tetapi sebenarnya secara lebih spesifik tidak hanya itu dua saja, tetapi ada juga senyawa-senyawa toksik lain yaitu H2O2 yang juga dikeluarkan sebagai byproduct atau senyawa sampingan. Nah, untuk bisa menetral, dan H2O2 ini kan sifatnya racun. Nah, untuk bisa menetralkan ini, kita menggunakan bantuan dari organel yang namanya organel peroksisom. Organel peroksisom ini dia diperkaya dengan enzim yang namanya enzim katalase dan oksidasi. Nah, enzim-enzim inilah yang nantinya akan membantu untuk menetralisir kita punya H2O2 itu. Nah, jadi perannya ya oksidasi substrat, substratnya itu tadi H2O2. Kemudian nomor 2 dia juga turut terlibat dalam metabolisme lemak menjadi karbohidrat. Ya kalau misalnya saja hewan yang sudah tidur musim dingin, ya toh, itu kan dia sudah makan banyak, terus makanannya dia ubah menjadi lemak. Tetapi otomatis lemaknya itu harus dia ubah sedikit demi sedikit menjadi karbohidrat, karena karbohidrat itu yang nantinya akan dia ubah sebagai energi, begitu. Kemudian perubahan purin dalam sel. Purin ini berhubungan dengan kita punya senyawa di dalam DNA. DNA kita punya gen itu ada purin, ada pirimidin. Nah itu mungkin nanti kita akan bahas itu kalau kita sudah di materi UAS saja. UAS itu tentang pewarisan sifat dan struktur gen. Oke. Nah itu peroksisom. Nah peroksisom itu dia kalau ada gambar dia tidak bisa kita tentukan memang karena dia membentuk itu sama dengan ini lisosom tadi bulat kayak kantong begitu. Nah, jadi kecuali kalau ada pengantarnya dulu baru kita bisa tahu bahwa ini peroksisom atau lisosom misalnya. Glioksisom juga sama. Glioksisom kita tidak bisa tentukan dia. Nah, jadi kalau ada gambar pasti Pak tidak akan tanya ini glioksisom, tidak mungkin karena dia bentuknya tidak khas begitu ya. Nah, tetapi kalau glioksisom hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kalau sel hewan ini kalau peroksisom ada pada sel tumbuhan dan sel hewan, tetapi kalau glioksisom hanya ada pada sel tumbuhan saja. Fungsinya apa? Mengubah lemak menjadi gula dalam proses perkecambahan biji. Biji ini maksudnya biji tumbuhan, tahu nggak? Begitu. Jadi glioksisom hanya ada pada tumbuhan saja. Begitu. Yang berikut ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton atau rangka sel ini merupakan kayak merupakan suatu jalinan benang atau berkas-berkas jaring-jaring begitu yang tersusun utama atas molekul protein. Nah, sitoskeleton ini dia hampir sama fungsinya dengan dinding sel. Jadi kalau pada tumbuhan ada dinding sel, pada hewan sebagai pengganti yang mirip-mirip begitu ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini atau rangka sel itu dapat kita bagi menjadi tiga jenis. Dia tersusun atas 3 jenis. Yang paling besar ukurannya mikrotubulus. Yang paling kecil ukurannya mikrofilamen. Sedangkan yang ukurannya sedang-sedang saja itu adalah filamen intermediate. Inter itu artinya antara, sedang, begitu ya. Filamen intermediate. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, yang paling besar mikrotubulus, terus ukuran sedang filamen intermediate, yang paling kecil, paling tipis adalah mikrofilamen. Nah, fungsinya bisa kita lihat sendiri, mempertahankan bentuk sel. Nah, jadi dia
mirip dengan dinding sel. Toh. Kemudian yang kedua, membantu pergerakan sel. Dalam hal ini, dia terdapat di dalam alat gerak. Alat gerak berupa silia atau bulu getar, ataupun flagela atau bulu cambuk. Flagela itu yang kalau kita lihat di sel sperma. Toh. Oh ya, nanti sebentar baru saya kasih tunjuk. Contoh sel sperma, maksudnya kita mau lihat dia punya flagela saja dengan silia, bulu getar pada permukaan kita punya tenggorokan, trakea. Kemudian yang ketiga, fungsinya itu tadi untuk pergerakan kromosom. Nah, kemudian dan pergerakan organel. Jadi organel ini dia bergerak itu bukan ikut maunya dia, tapi ada dia punya alurnya. Nah, kalian bayangkan seperti kalau kereta api, itu kan harus berjalan di depo rel, toh. Nah, ini juga sama. Semua organel kalau dia mau bergerak, dia pakai depo rel. Relnya itu adalah berupa mikrotubulus. Yang berikut, mikrofilamen fungsinya itu tadi menahan tegangan. Jadi misalnya saya kalau selnya itu terkena dampak tekanan, baik tekanan mekanik maupun tekanan osmotik misalnya, tegangan. Itu nanti mikrofilamen yang membantu untuk menahan dia, melindungi dia, supaya sel itu tidak pecah misalnya, atau tidak tertekan, tidak tertahan misalnya, tidak tertarik juga misalnya begitu. Kemudian yang kedua, mengatur arah alirannya sitoplasma. Kalau sitoplasma kita atur dia punya aliran, berarti dengan secara tidak langsung kita juga akan atur pergerakan semua organel. Jadi sama juga dia membentuk, dia berfungsi dengan mikrotubulus tadi. Kemudian mikrofilamen juga berperan dalam kontraksi otot. Ini berarti untuk hewan dan manusia. Filamen intermediate memperkuat bentuk sel dan mempertahankan posisi organel tertentu. Jadi kalau mikrotubulus dan mikrofilamen bantu pergerakan. Sekarang kalau itu organel mau diam tetap dulu untuk sementara waktu di suatu posisi, berarti itu dia akan di-anchor, akan dijangkarnya itu adalah filamen intermediate. Kemudian nomor 2, dia juga berperan untuk membentuk membran inti. Membran inti pada ya inti sel atau nukleus. Kemudian yang nomor 3, ya dia mirip seperti dinding sel pada tumbuhan, mendukung struktur dari sel. Begitu. Yang berikut organel ini plastida atau kloroplas hanya ada pada sel tumbuhan. Hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, fungsinya cuma satu, yaitu untuk apa? Fotosintesis. Nah, kalau plastida itu kalau dia mengandung klorofil yang hijau, berarti dia disebut dengan kloroplas. Kalau dia mengandung zat warna yang merah, jingga atau kuning, berarti kromoplas. Kalau dia mengandung zat karbohidrat, amiloplas. Kalau zat minyak, leukoplas. Ya, selebihnya kalian bisa baca di itu. Itu sudah ada di punya print out. Itu hafalan saja, baca saja sendiri. Nah, ini kloroplas. Nah, kloroplas juga sama. Kalau ada gambar, ini juga kita bisa langsung menentukannya. Jadi, dia itu bulat lonjong, dan di dalamnya ada bulatan-bulatan lagi. Nah, itu kalau mitokondria tadi bulat lonjong, terus bergerigi. Tetapi kalau kloroplas, bulat lonjong, baru ada bulatan-bulatan lagi di dalamnya. Itu Nah, dan hanya ada pada sel tumbuhan, ingat itu. Yang berikut, vakuola. Vakuola ini hanya ada pada sel tumbuhan saja, berupa kantong yang berisi cairan, yang nanti dikelilingi lagi oleh membran yang disebut dengan tonoplas. Jadi kalau membran vakuola, dia punya nama lagi tonoplas. Hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, kalau pada sel hewan, seperti kita manusia, hewan itu juga tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tetapi kalau untuk hewan-hewan tingkat rendah, seperti protista mirip hewan atau protozoa, dia boleh saja ada vakuola, tapi vakuolanya berukuran kecil. Contohnya vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Ini nanti kita akan bahas di bab tentang mikroorganisme saja. Nah, oke. Kalau sudah ada vakuola, berarti vakuola ini akan menjadi organel yang paling besar. Nah, kan tadi Pak bilang organel yang paling besar adalah inti sel. Tetapi kalau sudah ada vakuola, biasanya vakuola itu dia lebih besar lagi dan dia paling besar. Dan bentuknya kayak transparan seperti ini. Nah, jadi kalau ada gambar, vakuola juga kita bisa langsung tahu dia itu apa. Jadi lihat ini. Langsung. Kalau besar seperti ini dan putih atau transparan, pasti ini adalah vakuola. Begitu. Fungsinya adalah apa? Sebagai gudang. Ingat saja, yang merupakan gudang di sel itu adalah vakuola. Dia simpan apa? Simpan semua. Cadangan makanan juga bisa. Senyawa limbah yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh, dia juga simpan. Metabolit sekunder seperti senyawa alkaloid dan minyak atsiri.
itu juga dia bisa simpan. Senyawa minyak atsiri itu seperti apa, Pak? Minyak atsiri ini adalah minyak aromatik, ya, senyawa aromatik yang mudah menguap, volatil, dan dia aromatik. Nah, seperti apa? Kalau bunga mawar, rosein, ya. Pokoknya yang selama ini kalau orang buat minyak wangi itu aroma dapat dari mana? Kalau kita hancurkan sel, itu aroma minyak wangi semua itu terdapat di dalam vakuola. Jadi sebenarnya kita pecahkan dulu di vakuola supaya bisa dapat itu minyak atsiri, bisa dapat dia punya aroma gitu, aromatik. Kalau alkaloid itu berbagai macam senyawa metabolit sekunder, yang minyak atsiri juga metabolit sekunder juga. Kalau alkaloid itu contohnya seperti ini, kayak kalau teh, tetein. Kalau nikotin berarti pada tembakau, nah itu dia alkaloid sudah. Kalau pada apa tadi? Kopi, tembakau, kepada rokok tuh nikotin. Kalau ini pada kopi kafein, ya toh? Itu dia alkaloid. Kalau teh, tetein. Kalau pada kentang itu dia punya alkaloidnya solanin misalnya. Kalau pepaya, papain, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu semua tersimpan di vakuola, begitu ya. Nah, dan ingat, kalau kita fokus kepada eukariotik, tumbuhan dan hewan tingkat tinggi, berarti vakuola hanya ada pada tumbuhan saja. Nah, ini bisa dibaca sendiri, klorofil, karotenoid, itu cuma pembeda dari dia panjang gelombang saja. Nah, ini kita belum masuk di sini. Nanti kalau sudah masuk di metabolisme, fotosintesis, baru kita bahas ini secara lebih terperinci. Oke, mungkin untuk sementara itu saja dulu struktur dan fungsi sel. Transport zat nanti saya akan setting lagi untuk kuliah berikutnya. Oke, mungkin sebelumnya kita coba ya latihan-latihan soal dulu bagi adik-adik yang sementara live dengan Pak E. Coba saya share dulu yang mana tadi. Coba yang ini. Coba saya share dulu ini. Ya, mungkin sambil Pak lihat ini slide, kalian bisa lihat dia punya gambar ya. Lihat itu inti sel, ini retikulum, lihat dia bentuknya seperti itu. Ya ini retikulum ya. Sistem endomembran. Nah, itu yang tadi Pak sempat singgung di awal tadi, beda antara pro dan eu. Prokariotik intinya tidak sejati, eukariotik intinya sejati. Terus pembeda yang kedua, prokariotik tidak punya sistem endomembran. Terus kalau eukariotik punya sistem endomembran atau membran dalam. Nah, Pak, sistem endomembran itu apa? Sistem endomembran itu yang tadi kita sudah bahas. RE, badan Golgi, apalagi mitokondria, kloroplas, vakuola, itu semua itu adalah termasuk dalam sistem endomembran. Artinya organel-organel yang punya membran dalam. Oke, coba kita lihat ini animasi dulu. Oke, sebentar ya. Coba kita nah ini. Jadi badan Golgi itu, sorry yang ini. Nah, dilihat. Itu protein yang merah, yang keluar protein keluar dari RE kasar, terus dia masuk ke badan Golgi. Di badan Golgi dia dimodifikasi, terus dia keluar lewat membran sel. Nah, lihat. Makanya kenapa kalau digambar itu inti sel harus berkaitan dengan RE, harus berkaitan dengan badan Golgi dan dengan membran sel. Karena ini tadi dia punya keterkaitan, dia punya kerjasama. Yang warna merah yang keluar tadi itu adalah protein. Protein keluar dari bintik-bintik itu. Itu adalah ribosom. Nah, terus apa hubungannya dengan inti, Pak? Ribosom, kalau dia mau bersintesis protein, dia menunggu perintah dari inti sel. Inti sel perintahkan dulu, baru itu merah tadi keluar. Merah keluar berarti sudah dia akan pakai bantuan RE kasar. Nah, ini kan RE kasar, lihat Pak Kursor, ini RE kasar, pakai bantuan untuk transfer ke badan Golgi. Sampai di badan Golgi, dia modifikasi, baru dia transportasikan ke luar sel. Nah, begitu. Karena kalau RE dia tidak bisa transportasikan sampai keluar, dia tidak bisa. Hanya badan Golgi saja yang bisa, begitu. Oke, kemudian ini lisosom yang tadi untuk pencernaan intraseluler. Nah, kemudian ada organel yang berikut, silia dan flagella. Silia itu bulu getar, dia lebih pendek dan lebih banyak.
flagela itu dia bulu cambuk, lebih panjang dan lebih sedikit. Nah, kalau kita sayatan, kalau kita melakukan sayatan, penampang melintang dari silia dan flagela, kita akan lihat adanya susunan seperti ini, 9 tambah 2. 9 tambah 2 ini adalah apa? Adalah ini susunan dari mikrotubulus. Jadi lihat, 2 ini, ada 2 pasangan mikrotubulus cincin ini di tengah, itu yang 2, terus ada 9 pasangan yang mengelilingi dia punya tepian, makanya 9 tambah 2. 9 ini yang ini, 9 di pinggir, 2-nya ini yang di tengah. Jadi sama kayak roda tuh, roda apa tuh, jaring-jaring dari roda gitu, roda sepeda atau roda motor begitu tuh. Seperti itu. Fungsinya untuk pergerakan. Nah, lihat silia. Nah, ini contoh silia pada flagela pada sel sperma. Panjang itu. Terus ini contoh silia pada ya organisme hewan tingkat rendah seperti ini kayaknya ini paramecium ya. Ya, ini paramecium. Atau ya antara paramecium atau amuba. Nah, itu yang sebelah kiri. Lihat dia punya silia. Oh, karena silia berarti paramecium, sorry. Ini silia. Kalau silia berarti parameciumnya masuk ciliata. Nah, ini berarti lihat dia punya bulu-bulu halus yang di ujung nih. Nah, itu adalah silia atau bulu getar. Nah, itu. Kalau ini flagela, contohnya pada sel sperma. Dan silia dan flagela ini hanya ada pada hewan. Ingat ya, begitu. Manusia, hewan juga ada flagela, ada silia. Flagela pada kita pun sel sperma untuk laki-laki mungkin, atau untuk ini hewan jantan. Kalau silia itu ada pada baik laki-laki maupun perempuan atau jantan maupun betina. Silia itu ada di kita punya trakea atau tenggorokan. Cuma kayaknya ada di sini. Ah, ini, lihat ini. Ini kita punya sel tenggorokan yang merah. Yang hijau ini ada kita punya sel lendir, sel goblet namanya. Nah, terus yang bergerak itu adalah kita punya silia, bulu getar di permukaan kita punya trakea. Jadi kalau debu masuk, nanti itu silia akan bergerak terus tuh, bergerak untuk menyapu kasih keluar itu ini debu atau ini kotoran atau bakteri misalnya. Nanti kalau sudah sampai ke kita punya laring, pangkal tenggorokan, nah itu baru nanti muncul respons bersin. Jadi kenapa sampai kita bersin? Ya, dan hewan juga kan bisa bersin toh. Kenapa sampai bisa muncul bersin? Karena ketika kita hirup, kita bernapas, mungkin ada debu yang masuk. Debu masuk sampai ke trakea, itu silia dia akan sapu itu. Sapu bersih sampai ke atas. Dia hempasannya itu ke arah atas. Dia dia sapu ke arah atas, nanti itu kotoran itu akan bergerak berangsur-angsur ke arah atas. Sampai ke arah atas, nanti sampai ke kita punya sudah mau dekat-dekat lubang hidung trakea, laring, pangkal tenggorokan yang sudah mau dekat dengan hidung, nanti akan muncul respons untuk bersin. Kadang-kadang bisa disertai juga dengan lendir. Nah, lendir itu berasal dari itu, sel yang hijau itu, sel goblet. Jadi kadang-kadang lendir dibutuhkan untuk memerangkap itu bakteri atau itu debu. Baru kita kasih keluar. Itu yang dahak, toh nggak? Dahak atau biasa orang Kupang bilang karotok, begitu, dahak begitu. Ini vakuola tadi lihat dia punya bentuk besar sekali itu. Vakuola, penyimpan. Nah, ini gambarnya di sel vakuola. Nah, ini yang tadi Pak bilang vakuola, tetapi untuk hewan tingkat rendah. Dia boleh saja ada vakuola dan vakuolanya lebih kecil. Ada vakuola makanan untuk mencerna makanan dan ada vakuola kontraktil. Jadi dia kontraksi terus, kembang kempis. Untuk apa? Menjaga keseimbangan ion sel. Kloroplas tadi sudah. Oke, sekarang mungkin mohon maaf Pak share dulu. Oke, mungkin sebentar ya Pak cek dulu contoh soal ya. Contoh soal. Baik, sambil Pak menyiapkan slide, mungkin kalian bisa menulis pertanyaan di kolom ini, di kolom komentar di Facebook. Sambil Pak ini dulu, cari slide-nya. Mana ini? Ya, jadi karena ini Pak rekam, jadi biar kita mau berjam-jam pun tidak apa-apa. Karena kan nanti
rekamannya itu kalian bisa nonton, bisa pause lagi. Oke, nonton 1 jam pertama, terus mungkin ada mau lanjut buat apa lagi ya kan? Kita bisa nonton lagi lanjut. Jadi tidak terlalu masalah. Jadi ini memang kita sudah mulai dari jam 9 dan sekarang sudah setengah 12. Tapi menurut Pak tidak apa-apa. Bagi yang masih mau bertahan silakan. Bagi yang mungkin ada keperluan lain, boleh tinggalkan saja. Nanti kan bisa menonton rekaman ini berikutnya. Begitu. Oke, sebentar ya Pak. Persiapkan dulu slide-nya untuk coba kita latihan-latihan soal. Nah, di mana ini? Oke, sambil silakan kalau mau bertanya silakan. Oke, ini. Mana ini? Oke, Pak share dulu yang ini. Oke, mungkin sebelum Pak lanjut kita lihat dulu apakah ada yang sudah bertanya di belum ada. Ini belum ada. Oke, tampaknya belum ada. Belum ada yang mau bertanya, berarti sudah kita langsung ini. Baik, saya kurang tahu apakah ada yang masih sementara menyaksikan atau tidak, coba saya cek. Cuma 6 orang saja. Oke, berarti coba kalian yang berenam ini mungkin Pak kasih tunjuk slide dan coba kita lihat bersama. Lihat ini, ini adalah tampilan umum dari sel hewan. Nah, kalian lihat sudah ini inti sel, ini yang ungu ini. Terus di kecil di dalam itu adalah anak inti atau nukleolus. Terus ini adalah retikulum endoplasma. Karena apa? Dia langsung berbatasan dengan inti sel. Nah, lihat. RE ada yang bintik-bintik, itu RE kasar. Ada yang tidak ada bintik-bintik, REH halus. Nah, terus lihat. Yang dekat dengan RE, yang bentuknya mirip, tetapi ada bulatan-bulatan ini badan Golgi. Nah, ini lisosom. Artinya bahwa memang di ini gambar, dia sudah tentukan memang bahwa ini lisosom. Tetapi kalau seandainya saja ada gambar dan hanya sekedar bulatan seperti ini, berarti kita tidak bisa langsung menentukan bahwa dia lisosom. Karena bisa saja dia lisosom, bisa saja dia peroksisom, bisa saja dia glioksisom. Begitu. Kemudian, nah, lihat ini. Bulat lonjong, terus ada gerigi. Itu mitokondria. Terus kalau yang ini, sentriol. Lihat bentuknya seperti sedotan, toh. Terus kalau yang ada garis-garis begini, ini yang sitoskeleton. Ini gambar lagi yang lain. Sama tuh inti sel apa. Pak langsung saja di sini latihan soal. Nah, coba lihat. Oke, mungkin saja kalian berapa orang? Coba saya cek ya, ada sedang live di Facebook. 6 orang saja. Nah, 11 sekarang. Oke, coba kalian yang di 11 orang itu, Pak kasih waktu. Sudah 12 sekarang ya. Oke, sekarang coba Pak kasih waktu, coba kalian menentukan. Nah, ini sama kayak yang tadi yang ditanya oleh teman itu, kalau Pak kasih soal yang berbeda. Nah, gambarnya sudah lain tuh. Coba kalian bisa menentukan tidak? Nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa. Pak kasih waktu coba 5-10 menit untuk kalian bisa tulis di komentar, tulis di kolom komentar Facebook. Jadi nanti ini rekamannya Pak resume dulu. Pak pause dulu ya rekaman. Saya rekam ulang lagi, resume. Oke, jadi kita lihat mungkin sudah ada yang menjawab di Facebook. Coba. Siapa ini? Odi Alfian Pak. Nomor 2 itu inti sel Pak. Terus Maximiliano Nena. Sebentar ini. Oke. Apa ini? 1 RE. Mana Pak lihat? 1 RE, 2 inti sel. Oke. Anyo juga sama. Oke. Nomor 1 dan nomor 2. Mungkin ada yang mau jawab nomor 3, 4, 5. Silakan. Jadi untuk kalau Pak bahas dulu ya, yang 1 dan 2, jadi benar sekali 1 itu inti. Nah, ini yang
Pak maksudkan tadi. Karena kalian sudah paham dia punya karakteristik, berarti mau gambar yang berbeda pun kalian sudah bisa menentukan. Ya toh? Jadi nomor satu iya. Nomor dua iya. Dia inti sel. Nah, karena dia paling tengah dan seperti itu. Bulatan, baru biasa ada bulatan di tengahnya lagi. Ini yang inti sel, ini yang anak inti, nukleolus. Ini yang inti sel. Terus, dari mana kita bisa tahu bahwa satu ini adalah RE? Lihat saja. Dia langsung bersambungan atau berbatasan dengan apa? Inti sel. Makanya sudah pasti ini adalah RE. RE halus atau RE kasar ya itu nanti dulu di gambar mungkin tidak spesifik tapi intinya bahwa ini secara umum adalah RE ya toh begitu. Sekarang coba ini 5 ini kan mirip dengan satu tetapi coba lihat dia kan tidak langsung berbatasan dengan inti berarti nomor 5 itu adalah coba saya mau siapa yang mau ini jawab nomor 5 nomor 5 itu agak mirip-mirip toh nomor 5 itu kan agak mirip dengan um, nomor berapa tadi? Nomor 1 tadi, RE. Tetapi karena dia tidak langsung berbatasan, berarti itu bukan RE, tetapi satu lagi yang mirip. Coba Pak menunggu siapa yang bisa jawab benar, yang nomor ini 5. Nah, coba. Yang bertanya tadi siapa? Coba itu, nama siapa tadi yang bertanya? 5, ya. Benar sekali, Maximiliano Nena itu adalah badan Golgi. Nah, itu. Ya, Gusti, satu retikuloplasma, 2 inti sel. 5, siapa ini? Isna Liak. Ya, Isna Liak 5 mitokondria. Betul tidak? 5. Mungkin masih kurang tepat. Atau mungkin salah ketik nomornya. Nah, kalau Gusti punya ya. Jadi 1 retikulum endoplasma tadi, 2 inti sel. Ya, 2 inti sel. Terus 3 apa itu? 3 Gusti punya mitokondria. Betul tidak? Ya, betul toh. Kan Pak sudah bilang tadi, mitokondria bentuknya itu kan bulat lonjong dan di dalamnya bergerigi. Ya, 4 mana? Ya, 4 membran plasma. Karena dia paling luar. 5, nah itu badan Golgi. Bentuknya mirip dengan RE. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan antara RE dan badan Golgi ya? RE langsung berbatasan dengan inti sel, badan Golgi dia berdekatan saja. Begitu? Ini kalian sudah bisa ini. Nah, coba yang ini, sorry tadi Pak lupa yang bertanya tadi siapa yang supaya bisa yang tentang gambar itu, yang supaya ini bisa hafal lebih. Nama siapa tadi? Ya, semoga ini adik yang tadi bertanya itu sudah bisa paham, jadi bisa lihat seperti teman-teman yang lain itu sudah bisa menjawabnya dengan benar meskipun versi gambarnya Pak Ubato seperti itu. Oke, ini karena semua bisa, coba Pak ganti gambar lagi. Nah, ini supaya untuk mau memastikan apakah betul kalian ini tidak hanya sekedar hafal, toh, tetapi harus paham juga. Coba Pak ganti gambar. Oh, ini tidak. Oke, coba ini. Oh, ada satu lagi di mana? Oh ya, coba yang ini. Oke, yang ini. Nah, ini mungkin dia gambar agak lebih kompleks. Sekarang Pak kasih waktu, silakan terserah mau jawab yang mana saja, silakan. Pak kasih waktu ya mungkin 5 menit, silakan.
Cecik Wangku sudah menjawab. Retikulum endoplasma. Ini untuk yang mana? Gambar yang sebelumnya atau yang ini nih, baru coba satu. Oke, kalau yang sebelumnya satu itu RE toh? Ya itu betul. Kalau untuk yang gambar yang ini. Sekarang kalau untuk gambar ini mungkin nomor 1 RE belum tepat ya. Nah, coba yang lain mungkin. Nah, ini mungkin gambarnya agak sedikit kompleks ini ya. Coba. Nomor 1 itu hampir RE. Dia mirip dengan RE. Nah, coba lihat. Coba kalau yang gambar ini RE itu nomor berapa? Menurut kalian? RE. Lihat RE harus, lihat dia punya ciri khas. Pak sudah bilang tadi, coba. Sambil menunggu ya. Yang lain silakan kalian komen untuk gambar yang baru ini. Oke. Coba Pak menunggu. Baik, kalau di mana ini? Sebentar. Oh ya ini. Live-nya baru muncul. Coba Pak cek lagi apakah ada komen baru. Oh ya, ini sudah ada lagi. Oh ini komen yang baru nih ya. Siapa ini? Isna 4 anak sel. Coba. Mana ini gambar tadi? 4. Betul sekali, 4 anak sel. Terus ini ya 4 ini sama juga Dina Mariana, oke, mantap. Anak sel atau nukleolus, terus ini nomor, so ini saya harus bolak-balik dari Facebook ke ini. 1 sitoplasma, coba kita lihat satu mana satu. Coba satu, coba di kurang tepat. Maximiliano Nenat 3 inti sel, mana 3? Oke, biar ini Pak, ini apa dulu ya. Oke, jadi sudah ada yang menjawab ini. 3 nukleus, 4 nukleolus, ada lagi yang lain. Oke, sekarang Pak langsung kasih tahu saya di jawabannya, jadi masing-masing cek. Jadi kalau inti sel itu berarti 2, 3, 4, ya toh? Nah, 2, 3, 4 itu menyusun inti sel. Nah, tinggal 2 itu yang membran inti, 3 itu yang nukleoplasma, sitoplasma yang ada di dalam inti sel itu, dan 4 baru anak inti. Ya, betul. Sedangkan kalau inti sel itu yang mana? Ini semua tuh yang besar, ini kayak mata ini. Nah, ini. Ini yang 2, 3, 4. Itu semua inti sel. Terus nomor 1 adalah apa? Badan Golgi. Badan Golgi lihat, dia pembentuk itu. Ada bulatan-bulatan di samping tuh. Dan dia lebih jauh dari inti sel. Kemudian RE yang mana? RE yang nomor 8. Itu RE kasar. Kalau nomor 6, REH halus. Nomor 5, itu apa kira-kira? Coba Pak mau lihat ada yang bisa jawab nomor 5 tidak? Nomor 5. Sebentar. Sebelum Pak jawab, ya coba. Ada yang bisa tahu nomor 5 tidak? 7 badan Golgi. Ya, 7 sampai 7 kan? Coba. Sekarang kita sisa 5 dan 7. Tapi kalau 5, coba Pak mau tanya. Lihat dia bentuk itu kira-kira sama dengan apa? Itu adalah organel apa? Hmm, 7 badan Golgi, ya betul. 7 kok, nomor berapa? Mana? Ya,
Oh no, no. 7 bukan badan Golgi. 1 itu yang badan Golgi. Nah, 1. 7 bukan. Coba lihat. 7 itu kan dia membentuk bulat lonjong dan bergeri gitu. Berarti 7 itu apa? 5 sentriol. Coba mana tadi? Ya, benar sekali. 5 adalah sentriol. Sahabat tadi yang jawabnya. Gusti. Ya, oke. Jadi 5 adalah sentriol. Bentuknya seperti itu toh. Kayak apa? Sedotan begitu. Nah, terus nomor 7, coba. Nomor 7 yang paling terakhir sudah. Nomor 7 apa? 7, oke. Lihat, dia bulat dan bergerigi. Berarti bulat dan bergerigi. Coba, apa fungsinya tadi? Nomor 7. Ini yang terakhir sudah. Untuk gambar ini maksudnya. 5 sentriol, ya benar. Isna, ya. Sekarang yang terakhir 7. Coba, 7 itu apa? 7 mitokondria. Ya, benar sudah. Jadi Gusti sudah benar ya. Jadi seperti jadi Pak harapkan ketika Pak memberikan soal yang berbeda-beda, kalian maksudnya ini bukan soal yang berbeda-beda, soalnya sama tetapi gambarnya berbeda-beda, kalian tetap masih bisa ini. Oke, coba yang terakhir sudah ini. Nah, ini sel tumbuhan. Nah, coba A, B, C, D, E, F, G. Nah, silakan kalian isi sudah. Pak kasih waktu 5 menit. Ini yang terakhir sudah dari ini kuliah. Nanti minggu depan, nanti hari berikut atau kapan gitu, Pak akan schedule lagi untuk transport zat. Ya, nah, ini kita sudah mau jam 12. Ya. Oke, silakan. Pak kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan isi saja yang kalian mau isi. Oke, ini beberapa sudah menjawab. Apa ini? B, membran sel. Dari Dina Mariana, B, membran sel. D, inti sel. Gusti A, vakuola. Dina, G itu RE, D inti sel. J, bate, menjawab bahwa B itu dinding sel. Ya, oke, mari kita lihat sama-sama. Mana ini? Oke, coba. A itu ya vakuola, berarti ada yang sudah benar ya. A, vakuola. B, ya betul dinding sel, karena apa? Dia yang bentuk tuh sama kayak kaku tuh, itu bukan membran sel. Apalagi tadi Pak sudah bilang bahwa ini adalah sel tumbuhan, berarti pasti yang paling luar adalah dinding sel. Ya, berarti betul tadi, siapa yang betul tadi? Dina Jebate. Tuh, jadi B tadi dinding sel. A, vakuola betul. Terus ada lagi yang jawab apa? G, RE. Coba betul G, RE tidak? G, mana G, G, G. Kurang tepat. Coba. G bukan ini. Coba lihat lagi jawaban yang lain. D, D dinding sel. Nah, kalau sudah tahu bahwa D itu dinding sel, sekarang coba C itu apa? C. C dan G. Maximiliano, G itu adalah RE. Mana G? Kurang tepat, coba. Tadi kita sudah sama-sama menentukan bahwa
Yang D itu adalah inti sel. Berarti C itu apa? C. C. Nah, kalau sudah tahu C, berarti G sudah bisa. CRE, mana C? Ya, betul sekali. CRE itu, nah, siapa tadi? Dina Mariana. Oke, itu betul sudah. Jadi C, karena langsung berbatasan dengan inti. Terus ini C. Bate dan Gusti menjawab F. Dan G. E dan G. E. Nah, coba E dan G. Kalau kita sudah bisa tahu C, berarti G kita sudah bisa tahu. Terus sisa E saja. Silakan Pak menunggu lagi yang mau menjawab. Sisa G dan E. Ada yang sudah menjawab tetapi mungkin masih kurang tepat. G badan Golgi mana? Ya, G badan Golgi sudah. Sisa E saja. Coba. C lisosum. Mana C tadi apa? C tadi sudah toh? C apa ini? C betul tadi itu RE toh. Jadi A vakuola, B dinding sel, C RE betul. D inti sel. F kloroplas betul. G badan Golgi. Sekarang yang terakhir E dulu. Coba Pak mau lihat kalian bisa menentukan E tidak? Ini mungkin kalian sudah bisa, artinya bahwa ini memang kebetulan cuma berapa orang saja. Tapi nanti bagi yang menonton ini video, ya seperti itu cara kita menentukan ya. Jadi kalau Pak kasih gambar yang berbeda-beda gambarnya, kalian diharapkan tetap bisa menjawab karena apa? Kalian paham, bukan karena kalian ingat. Nah, cara supaya paham adalah apa? Kalian harus tahu masing-masing organel punya ciri khas. Karena pasti kalau yang Pak tanya dalam bentuk gambar, itu adalah organel-organel yang dia khas ya. Dia punya bentuk. Jadi hanya langsung label saja kita langsung tahu memang ini apa, ini apa. Tetapi yang lain yang tidak khas berarti mau kita punya kuliahnya pertama itu kan tadi kita sudah bahas tentang ruang lingkup ruang lingkup biologi. Jadi biologi itu kita bahas yang secara umum kita fokusnya kepada yang biotik. Biotik yang benda hidup, tetapi bukan berarti kita cuma bahas yang hidup saja. Kita juga bisa membahas yang tak hidup, yang faktor-faktor abiotik, di mana itu faktor-faktor yang abiotik itu akan membantu atau akan mempengaruhi benda-benda yang biotik tadi. Seperti faktor-faktor lingkungan dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita bahas atau mempelajari tentang karbohidrat, apalagi protein, lemak, itu kan benda mati, tetapi turut mempengaruhi kita karena merupakan zat-zat yang membentuk tubuh makhluk hidup, toh seperti itu. Kemudian apa saja yang kita kaji di biologi yaitu tadi, mulai dari tingkat atom sampai biosfer, toh. Terus kita bisa bahas juga yang itu 5 kingdom, bisa mulai dari bakteri sampai pada kingdom animalia. Jadi monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Baik, ini sambil Pak kasih kesimpulan atau rangkuman, yang mau bertanya silakan ya, sambil Pak menunggu yang mau bertanya. Pak bahas dulu apa yang kita sudah bahas tadi. Mana tadi? Oh ini. Ya.
Kemudian apalagi itu ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup tidak terlalu sulit, itu dia cuma pengantar saja. Paling kalau soal-soal itu saya tanya ke kalian, kalau ada gambar kalian bisa menentukan ini tingkatannya apa. Oh, kalau Pak ada kasih gambar organ jantung, oh berarti itu tingkat organ. Kalau Pak ada kasih gambar dua hewan kayak 2 sapi atau 5 ekor sapi, oh berarti itu populasi toh. Kalau 5 ekor populasi ada makan rumput, berarti itu komunitas, ya toh? Atau mau kita coba itu? Kita coba saja ya. Coba. Sebentar. Sorry ya. Coba kita ini. Bentar. Nah ini. Coba. Kalau Pak kasih gambar. Kalau Pak kasih gambar ini. Kalian pilih ya. Mulai dari atom, molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Kalau Pak kasih gambar seperti ini tingkat apa ini? Silakan, mungkin ada yang mau ini menjawab. Silakan. Kalau Pak ada kasih gambar seperti ini. Silakan. Baik, ini mungkin coba Pak kasih apa ya? Kalau ada tampilan seperti ini, berarti ini termasuk dalam tingkat sel. Karena ini kan gambar sel, toh? Begitu. Nah, kalau gambar ini organ apa ini? Coba, mungkin ada yang mau ini komen di kolom. Kalau gambarnya ini. Ini pada kita pelajari pada tingkatan apa ini? Ini kan gambar dari jantung, toh? Kalau jantung berarti pada tingkat organ. Nah, itu. Jadi mungkin saya akan kasih soal seperti ini ya, mungkin bisa. Mungkin ada yang mau komen itu, toh? Jantung ya. Jadi ya, gambar sel tumbuhan berarti maksudnya itu kita berada pada tingkat sel, toh? Begitu. Nah, kalau gambar ini jantung. Jantung berarti pada tingkatan apa? Tingkatan organ, toh? Karena jantung kan organ. Nah, itu Pak punya maksud. Terus kalau ini, 1 ekor kelinci berarti pada tingkat individu atau organisme, toh? Satu tingkat individu. Satu spesies saja, toh? Nah, satu individu, begitu. Kalau ini, menurut ini kalian masuk apa? Kalau gambar kayak hutan-hutan begini, berarti bisa saja komunitas. Karena apa? Hanya berbagai macam pepohonan saja yang ada. Ya toh? Begitu. Kalau ini, ya ini kalau bahasa Inggris, kalau kalian tahu artinya berarti tisu. Tisu itu jaringan ya. Berarti ini pada tingkat jaringan. Begitu. Kemudian next. Nah kalau ini, fokus cuman yang ini saja. Berarti ini kan pencernaan tuh berarti sistem organ pencernaan. Berarti ini pada tingkat sistem organ. Kalau ini, kalau cuma fokus ke 2 zebra saja, coba. Kalau 2 zebra berarti itu pada tingkat apa? Nah, sekarang sampai di ini, 2 zebra. Nah, bisa dilihat ya. Jadi kalau zebra hanya 2 saja. Kita fokus ke dia zebra saja. Ada 2. Berarti itu masuk populasi. Ya tuh karena kan kalau ada lebih dari 1 saja pasti populasi. Nah sekarang kalau Pak bilang kita lihat zebra dan kita lihat juga dengan dia punya rumput. Rumput yang dia sedang makan. Berarti itu komunitas. Ya toh? Nah, tetapi sekarang kalau Pak bilang lihat itu zebra
Kemudian tadi kita sudah bahas tentang sel. Kemudian tadi kita sudah bahas tentang sel. Kalau sel itu yang Pak mau kalian tahu adalah organel-organel. Kalau Pak kasih soal, Pak kasih gambar organel, kalian bisa menentukan, ini organel apa, ini organel apa, fungsinya apa, begitu. Kemudian kalian juga bisa membandingkan, organel apa yang hanya ada pada sel hewan, yang mana yang hanya ada pada sel tumbuhan, begitu. Jadi diharapkan kalian bisa membedakan ini. Kalau Pak kasih gambar, tahu mengidentifikasi ini organel apa, fungsinya apa. Materi yang Pak sudah upload, seperti itu. Nah, jadi nanti seperti ini ya Pak punya kuliah, karena memang Pak tidak bisa memberikan kuliah sesuai jadwal karena lagi tabrakan ya dengan praktikum. Jadi nanti mungkin ini Pak akan memberikan jadwal itu di luar jam kuliah. Jadi tidak wajib buat kalian untuk mengikuti secara live, tetapi wajib buat kalian untuk menyimak dia punya rekaman, ya toh, untuk membantu kalian persiapan dalam Meet misalnya, atau mungkin mengerjakan laporan, ya toh. Terus apa lagi? Jadi kayak kadang-kadang bisa saja Pak langsung live mungkin jam 11 atau jam 12 malam karena memang Pak sempat begitu. Nah, itu bukan berarti kalian juga harus bangun jam segitu untuk harus ikut Pak punya kuliah, tidak. Ada apa maksimum harus berapa megabyte. Nah, ini kalau Pak langsung rekam di live di Facebook, dia langsung otomatis terekam. Jadi nanti kalau seandainya saja Pak ada live malam-malam misalnya, ya kalian abaikan saja toh, tinggal tunggu besok pagi atau kapan begitu sudah ada rekamannya baru kalian tonton, begitu. Nanti kalau ada kurang jelas apa silakan ditanyakan, begitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih bagi yang nanti mau bertanya apa bisa lewat WA atau kan nanti baru Pak akan balas satu persatu di kolom sampaikan wajib untuk menyaksikan lagi ini kuliah. Ini kuliah tetap akan tersimpan di sini. Nanti kalau ada nanti Pak mau live lagi, Pak akan kasih pengumuman lagi begitu. H-2, H-3 sebelum kita mulai. Begitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di dunia maya untuk kali berikut.